Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Triagata. Saya mahasiswi biologi semester 5 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, di sini sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampuh mata kuliah Fisiologi Tumbuhan, yaitu Ibu Rizky Amelia Nasution. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang fotorespirasi dari mata kuliah Fisiologi Tumbuhan. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian dari fotorespirasi. Fotorespirasi adalah sejenis respirasi pada tumbuhan yang dibangkitkan oleh penerimaan cahaya yang diterima oleh daun. Diketahui pula bahwa kebutuhan energi dan ketersediaan oksigen dalam sel juga dapat mempengaruhi proses fotorespirasi. Walaupun menyerupai respirasi biasa, yaitu proses oksidasi yang melibatkan oksigen, mekanisme respirasi karena rangsangan cahaya ini itu agak berbeda dan dianggap sebagai proses fisiologi tersendiri. Fotorespirasi ini juga merupakan proses perombakan karbohidrat dalam tubuh tumbuhan dengan pemanfaatan CO2 dan O2 dengan bantuan panas matahari untuk menghasilkan energi. Nah, fungsi dari fotorespirasi itu untuk penghasil energi alternatif bagi pertumbuhan tanaman, untuk penghasil asam amino yaitu serin dan gliserin, untuk menyediakan karbon dioksida atau CO2 yang diperlukan untuk mengubah cahaya matahari atau gelombang cahaya matahari sehingga dapat digunakan dalam fotorespirasi. Dengan adanya karbon dioksida ini, maka akan terjadinya ikatan-ikatan dan penguraian zat-zat yang membantu dalam fotorespirasi untuk menghasilkan suatu energi. Selanjutnya fungsinya itu yaitu untuk mengasimilasi karbon dioksida dan NH3 sebelum digunakan pada proses fotosintesis. Nah, proses fotorespirasi ini hanya terjadi pada stroma dari kloroplas dan didukung oleh peroksisom dan mitokondria. Secara biokimia, proses fotorespirasi ini merupakan cabang dari jalur glikolat. Enzim utama yang terlibat adalah enzim yang sama dalam proses reaksi gelap fotosintesis, yaitu enzim Rubisco. Rubisco ini memiliki dua sisi aktif, yaitu sisi karboksilase yang aktif pada fotosintesis dan sisi oksigenase yang aktif pada fotorespirasi. Nah, kedua yang terjadi pada stroma ini juga memerlukan substrat yang sama, ribulosa bifosfat, dan juga dipengaruhi secara positif oleh konsentrasi ion magnesium dan derajat keasaman atau pH sel. Perbedaan antara fotorespirasi dan respirasi gelap terletak pada tanggapannya terhadap oksigen. Dalam hal ini, respirasi gelap telah mencapai kejenuhan pada kadar oksigen sebesar 2%, sedangkan fotorespirasi kecepatannya akan terus meningkat sesuai dengan meningkatnya kadar oksigen sampai mencapai kadar oksigen atmosfer. Nah, berdasarkan proses terjadinya respirasi, tanaman itu dikelompokkan ke dalam dua golongan, yaitu tanaman C3 dan tanaman C4. Pada tanaman golongan C3, fotorespirasi ini merupakan proses penghasil energi yang sangat dominan, sedangkan pada tanaman C4 ini fotorespirasi sangat dihindari karena merupakan suatu proses yang membuang atau pemborosan energi. Walaupun demikian, fotorespirasi ini tetap memiliki peran penting bagi pertumbuhan tanaman sebagai proses pendauran ulang CO2 dan NH3 yang akan digunakan dalam fotosintesis. Yang terakhir, kita akan membahas tentang contoh dari proses fotorespirasi. Nah, contohnya itu pada tumbuhan, yaitu pada proses katabolisme. Nah, katabolisme ini merupakan reaksi penguraian senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Penguraian suatu senyawa dapat menghasilkan energi. Energi ini berasal dari terlepasnya ikatan-ikatan kimia
yang menyusun suatu persenyawaan. Semakin kompleks persenyawaan kimia itu, semakin banyak ikatan kimia yang menyusunnya, dan akan semakin besar energi yang dilepaskan. Nah, akan tetapi, energi ini tidak dapat digunakan secara langsung oleh sel. Energi tersebut diubah terlebih dahulu menjadi persenyawaan ATP yang dapat digunakan oleh sel sebagai sumber energi yang dapat dipakai. Nah, proses katabolisme yang terjadi pada tumbuhan itu yaitu terdiri dari proses glikolisis, dekarboksilat oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Baiklah, cukup sekian pemaparan materi tentang fotorespirasi dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena kesalahan datangnya dari diri saya sendiri, dan kelebihan hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.